Ledakan bom pernah bikin Klaten punya stasiun darurat. Dan aku tahu itu bukan dari cerita orang ataupun pelajaran sejarah di sekolah, melainkan dari membaca novel. Hai, aku Ima, pengelola rumah baca Pustaka Lebah di Klaten. Meski aku tinggal di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, aku baru tahu kalau stasiun Ceper pernah tidak bisa dilintasi kereta api bukan karena berhenti beroperasi, kesalahan teknis, renovasi, atau semacamnya, melainkan karena adanya ledakan bom yang merusak jalur Belanggu Ceper, tepatnya di Desa Ngawonggo, di desaku. Kereta api yang berangkat pagi hari, sebuah novel karya Kunto Wijoyo. Buku ini memberikan informasi sejarah lokal atas peristiwa pengeboman di Jembatan Ngawonggo tahun 1949. Kunto Wijoyo, sastrawan, budayawan, dan sejarawan Indonesia, memotret fakta dalam balutan fiksi. Meski fiksi, kisah ini benar terjadi berdasarkan pengakuan dari para sesepuh di Ngawonggo. Pengeboman di Jembatan Ngawonggo turut merusak jalur rel kereta api. Desa Ngawonggo pun menjadi stasiun darurat sampai jembatan rel selesai direnovasi. Peristiwa pengeboman terjadi ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua. Perang bukanlah soal benar dan salah. Perang adalah kekalahan kemanusiaan. Demikian tutur Seno Gumira Aji Dharma dalam prolognya pada kereta api yang berangkat pagi hari. Peperangan dalam novel digambarkan di telatah Kampung Ngawonggo, erat bertemali dengan keberadaan pabrik gula Ceper yang saat itu berada di bawah kuasa Belanda. Namun, pengeboman Jembatan Ngawonggo bukan serangan yang dilancarkan oleh Belanda, melainkan justru oleh pribumi. Teks cerita sejarah ini mengisahkan tentang seorang bapak tua bernama Dulgapar yang menanti putra sematawayangnya pulang dari perang. Rahman, putra yang ditunggu Dulgapar, telah meninggalkan Ngawonggo selama 3 tahun. Tak ada kabar. Tak ada yang tahu masih hidupkah Rahman di medan perang, sampai akhirnya sebuah telegram dari Rahman untuk sang ayah dikirim oleh Pak Pos. Naas, telegram Rahman yang paling ditunggu sang ayah tak pernah dibaca oleh Dulgapar, sebab Dulgapar telah mati sebelum bertemu Rahman. Kilas balik, malam itu Kusen dan Bakri atas perintah Letnan Harun memasang kawat di tepi sungai di bawah jembatan. Misi harus dijalankan sesuai instruksi. Pukul 9:30 malam bom diledakkan. Semua warga telah diamankan. Satu-satunya yang menolak hanyalah Dulgapar, pria tua yang menanti kepulangan anaknya. Dulgapar memergoki aksi Kusen dan Bakri. Ia marah, merasa dikhianati. Ia adalah salah satu warga yang turut membangun jembatan, dan malam itu ia menyaksikan hasil jerih payahnya diluluh lantakkan bukan oleh musuh, melainkan oleh 2 pria muda, tetangganya, saudara setanah airnya. Alasan pengeboman adalah bagian dari strategi perlawanan terhadap Belanda. Rel kereta yang mengular 25 km dari arah Surakarta adalah jalur strategis untuk menuju ke pusat industri di Ceper saat itu, yakni pabrik gula Ceper yang dikuasai Belanda. Maka merusak lintasan dengan pengeboman adalah keputusan yang diambil oleh Letnan Harun. 2 cerobong asap di pabrik gula Ceper serupa menara bagi Belanda untuk memata-mata. Satu gerakan mencurigakan, nyawa yang jadi taruhan. Maka Kusen dan Bakri pun meledakkan jembatan malam-malam tanpa penerang. Dulgapar berniat mengacaukan, meski akhirnya ia gagal. Namun kematian Dulgapar bukan karena ledakan. Ia mati di rumah usai peristiwa peledakan. Rumahnya terbakar. Konflik tak sengaja antara Kusen dan Dulgapar menjadi pemantik yang kemudian menjadi bumbu dalam cerita. Selengkapnya, baca sendiri ya. Kereta api yang berangkat di pagi hari mulanya adalah cerita bersambung selama 29 hari yang diterbitkan oleh Koran Jihad tahun 1966. Kunto Wijoyo menulis novel pertamanya ini saat beliau berusia 23 tahun. Arsip kereta api yang berangkat di pagi hari pernah hilang lacak sekira 50 tahun, sampai akhirnya tulisan ini ditemukan. Membaca buku ini membuatku merasa seperti ditarik ke masa kakekku sewaktu muda. Aku jadi membayangkan lingkungan Ngawonggo hari itu yang asri,
mayoritas penduduk adalah petani. Aku membayangkan rumah Dogapar di dekat masjid tua di atas rel yang hingga kini masih kokoh berdiri. Terlebih, sebagaimana yang disampaikan Senogumira Aji Dharma, Kunto Wijoyo dikenal sebagai penulis yang mendasarkan cerita pada fakta, menyajikan hal personal empirik. Maka, aku pun merasa seperti membaca tulisan dokumenter, alih-alih kisah fiksi. Apalagi, Kunto Wijoyo menghabiskan masa kecilnya di Ngawonggo, orang Klaten, khususnya orang Ngawonggo Ceper. Buku yang ditulis oleh Kunto Wijoyo ini tidak boleh kita lewatkan. Baca, resapi, dan ayo berkelana ke masa lalu untuk mensyukuri kemerdekaan kita hari ini. Salam literasi.